Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Balada Kehidupan. Dan pada episode kali ini adalah episode di mana Balada Kehidupan mengikuti tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Kembali lagi bersama Urang Fahmi Haji dan kali ini ditemani dengan Bapak BEM. Ya, ya. Iya, kan betul kan. Bapak kan ikutan BEM kan? Iya. 4 tahun babu kampus. Enggak. 4 tahun babu kampusnya. Kampus mana ya kita nggak tahu lah. Ya. Kalau nggak salah LP3I. Enggak. Gitu. Enggak. Itu ya kampus terbaik karena saya dapat beasiswa di sana, cuman gak diambil. Hadirnya Ilham di sini buat nemenin kita ngobrol-ngobrol. Karena Ilham nih orangnya aktif banget gitu ya. Sosial medianya aktif, partai politik. Ya, parpol Siap. Aktif BEM khususnya ya di tingkat mahasiswa, terus aktif juga di berbagai organisasi lain seperti lainnya lah. Boleh lah. Nah, jadi sekarang teh pengen ngomongin tentang esensi ikutan organisasi. Alah, esensi. Iya, soalnya gini Ham. Yang Fahmi lihat gitu, setiap sekarang banyak yang ikutan organisasi itu pada nggak jelas. Apalagi mahasiswa. Betul. Ya, saya meskipun masih mahasiswa ya, tapi saya kan mahasiswa kolot gitu kan. Ya. Kan di sini udah ada yang sarjana juga nih, Ya. alumnus BEM juga gitu Betul. kan. Kabit juga. Betul. Gitu kan. Kayak organisasi tuh sekarang tuh banyak yang kehilangan arah gitu. Banyak banget yang kayak cuman ikut eksistensinya tapi aksinya nggak ada gitu kan. Nah kan bisa nih gitu. Kenapa sih gitu ya pada zaman sekarang itu organisasi kayak gitu, dan kenapa siswa atau mahasiswa itu harus ikutan organisasi meskipun kayak gitu? Kayaknya menurut Ilham pribadi Iya. di saat melihat kenapa organisasi sekarang seperti ini, dilihat dari sumber daya manusia Oh, iya. gitu. Nah, ini sumber daya manusia itu adalah bahasa organisasi bisa Ya, SDM atau human development. ya bisa lah. Saya bukan orang organisasi. Makanya dilihat dari sumber daya manusia lah gitu. Dilihat dari mereka teh tujuan nyawa organisasi itu berada dipegang oleh anggota organisasi. Ya, soalnya kalau ayeuna misal nama organisasinya pejuang rakyat. Oh iya, siap. Tapi Iya. terus si orang-orangnya teh di dalamnya teh bukan pejuang rakyat gitu, Ya. tapi penyambungannya. Jadi tidak memahami Apa itu? terus tidak tahu tujuan organisasi, yang penting memasuk nilai. Ya. Akhirnya yang mereka hanya udah berjalan sesuai apa yang mereka mau gitu. Nah organisasi hilang marwahnya, tadi marwah. Iya, Marwahnya. Karena memang sumber daya manusianya yang tidak paham akan arah tujuan organisasi, sehingga si anak-anaknya nubia gitu, acuh tidak acuh, terus hanya untuk eksistensi lah gitu. Iya. Karena memang sekarang zaman media sosialnya bisa ada kegiatan desentik atau kegiatannya pengabdian masyarakat, di paling pengabdian bos. Iya. KKN pun kan sekarang rame-rame juga ya. Ya, KKN mulai meningkat lagi rame. Tapi ramenya sama Cimlok. Nah, itu Foto-foto pengabdiannya nggak tahu. Nah, tahu juga aja. Terus tinggali dari si nyata SDM apakah mau hanya eksistensi terus numpang nama atau mengarah ke tujuan si organisasi eta gitu. Mulai sampai eksistensinya berarti malah organisasinya hilang. Soalnya kan gini juga, kalau kita lihat di TikToknya banyak lah, khususnya untuk kita ke organisasi SMA lah, OSIS misalnya, OSIS gitu kan.
banyak yang kayak keren-keren kalau dilihat ya, kalau Ya. kita tahu prosesnya kayak gimana, dilihat di keren-keren dan lain, tapi kayak ada yang hilang gitu kan. Nah, benar. Yang hilang tuh kayak apa ya, kalau orang dulu ikutan organisasi tuh kayak kayak kita berdinamikanya hilang, prosesnya juga hilang. Jadi Betul. malah banyak orang-orang yang ikut organisasi itu orang-orang yang hedonisme. Tuh, terus ditambah juga si orang-orang yang ikut organisasi teh adalah orang-orang yang takut ketinggalan. Iya. Jadi nama pusat tren teh ada di organisasi. FOMO. FOMO. Bahkan sampai yang orang lihatnya sampai ke event-event pun kan, ya event bisa di event maksudnya IO kayak gitu kan sebuah organisasi juga Ya, kan, kayak betul. event-event musik yang gagal, banyak yang gagal, kayak tahu-tahu fest bukan ya, Ya, apa, tahu-tahu. banyak banyak lah ya, lah banyak. nggak tahu lah yang mana, lupa lagi yang Hamin satu belum beres, Ya. ada hutang dan lain-lain, Terus ada korupsi. iya, Uangnya saya pakai Pakai. untuk membeli Nmax. Ya, bahkan ada yang ya begitulah gitu kan. Nah itu kenapa sih bisa terjadi gitu pada organisasi sekarang gitu? Nah, karena sih mereka itu balik deh gitu, karena memang mereka tidak paham akan tujuan Nah, organisasi. tapi kan banyak juga yang paham juga akan organisasi kayak BEM nih. BEM kan pada pinter-pinter, pada kritik dong. Ya, boleh. Betul Boleh. dong. Kan BEM itu katanya adalah aspirasi masyarakat. Tangan Kanan, tangan panjang. tangan panjangnya masyarakat. Meskipun saya lihat tidak ada dampaknya Ya. gitu, untuk BEM saat ini ya. Ya. Atau mungkin terlena akan tahun 98 pernah masuk Betul. pernah masuk ke sana gitu ya. Betul. Jadi merasa jadi bener Nah. mahasiswanya gitu. Nah kan banyak yang benar, tapi tetap aja kejadian gitu. Apakah memang BEM itu miniatur dari pemerintahan atau gimana? Sudut pandang ya, Mas. Sudut pandang. Sudut pandang sekarang ya. Pemerintahan Konoha. Boleh. Iya. Karena ya lah terjadi itu. Mungkin untuk saat ini BEM masih tetap eksisnya Enggak ya. dengan gaya sistem pemerintahan, tapi walaupun di dalamnya banyak orang-orang yang paham akan sistem BEM, tapi lebih banyak juga orang-orang yang lupa eksis, sehingga yuk kita teh misal Ilham berkuar-kuarnya, ayo nak demo, Ya. bla 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 bla, naon sih demo, nah ya orang-orang teh naon sih demo, padahal mah ada nubia gitu kan. Ya. Memang sih dampaknya tidak terlalu besar, mungkin ada dampak, cuma ada yang besar dan ada yang tidak gitu. Nah karena umumnya masih Pasif. sekarang mah mungkin pasifnya rada data Iya. gitu ya. Monoton lah. Karena tidak ada demo-demo yang namanya kegiatan-kegiatan yang menurut Ilham unik Iya. di BEM, jadi monoton lah ya gitu. Karena mungkin endemi juga ya. Mungkin Pengaruh. bisa disebut. Tapi media sosial sih ditarik mah daripada endemi mah gitu. Jadi pengaruh media sosial sampai demo mah saukonya story balik Iya. peta. Banyak kan yang demo juga kan banyak yang nggak mengkaji gitu. Apa pasal-pasal yang didemokan gitu. Betul. Gampang banget gitu diadu dombakan. Itu kan untuk BEM. Mungkin untuk beberapa BEM gitu ya. Sampai ada yang duduk juga. Gak boleh. Dulu demo sekarang. Yang belum. Oh belum, baru mau. Tahun depan. Iya. Kalau lolos. Tapi lolos. Iya. Ya, Udah lah. Kok negatif terus ya gitu? Ya. Hal positif gitu. Maksudnya gini. Kalau negatif udah tadi ya. Dibukanya dengan negatif kita ya. Ya. Baik banget gitu. Mungkin biar awalan biar bagus lah gitunya. Negatif buat headline gitu. Tapi kan Ilham nih ikutan organisasi dari SMP berarti. SD. Oh SD. Tuh, SD udah ada organisasi ya. Apa? Pramuka. Kokonat. Kokonat sejati. Kokonat sejati bersama Bapak Bodendo Powell. Bodendo Powell. Iya. Siapa pimpinan? Kapan disumon itu? Ya. Sama jurang bos. Nah, kenapa sih Ilham dulu milih sekarang ya? Apalagi sekarang sampai sekarang masih aktif Kokonat ya.
sampai jadi coconut. Kalau kata teman kalau ikutan pramuka terus ntar lama-lama jadi tuak. Betul. Aduh. Oh, Bau ya kan. Semakin dewasa. Soalnya kan makin aktif di luar. Gitu. Nah, kenapa sih gitu? Sampai saat ini masih aktif organisasi, apa sih yang didapat? Oke, apa sih yang didapat? Banyak sih sebetulnya. Dari mulai organisasi eksternal, organisasi internal gitu sih, OSIS, sila penikut, terus di SD, SMP, SMA sampai beres kuliah dan beres kuliah pun masih di pramuka. Terus ditambah pas kuliah aktif di himpunan 2 periode, di BEM 2 periode. Untuk ganti periode. Soalnya di itu mah ditolak di periode. Iya, itu enggak 9 periode kayak murah ya. Nah, terus naon sih yang Ilham dapat selama ini? Nah, yang esensinya artinya esensi yang Ilham dapat teh pasti jelas mah relasi. Iya. Relasi alhamdulillah sampai saat ini panjang lah. Dimulai dari Ilham dapat kerja sampingan, PK kerja utama, terus dapat kenalan kaditu kadio sampai bisa sedikit usaha lah sedikit ya dari organisasi. Terus dimulai dari seni dalam berbicara. Sih kayak buku seni ya. Seni dalam berbicara gitu. Jadi di dalam organisasi mah kan akan ada yang namanya pimpinan. Oh iya. Di atas pimpinan ada pimpinan lagi. Oh iya, banyak pimpinan. Iya. Di saat Ilham berbicara dengan misal si A, si pimpinan A ini, si A ini, Ilham akan menggunakan gaya bahasa seperti apa gitu ya. Terus kumaha sih bertutur kata yang baik. Iya. Terus dari pimpinan itu pasti atau Ilham harus ngobrol juga ke pimpinan yang di atasnya lagi. Nah itu pun beda antara Ilham cara bicaranya. Gaya bicara dengan si A dan si B gitu. Terus yang Ilham tahu juga jadi sih di Instagram lagi rame ya diksi politik gitu. Karena tahun politik dan lain. Terus diksi politik bener kata-kata yang biasa di organisasi, di marwah tadinya, esensi, dinamika, terus kalau Ilhamnya karena kebetulan tadi yang tak beda. Beda. Kayak ya BEM di Ilham memang kebetulan mirip simulasi negara lah gitu ya. Pemerintahan jadi mulai dari partai dulu dan lain-lain. Nah, aya nu namana koalisi. Dulu mah enggak tahu organisasi mah Ilham enggak tahu koalisi teh naon. Dulu mah kita tahunya Sukong. Mun main kaleci, main baladan, urang Sukong. Mun main gambar nu di tos gitu kan. Gambar tos kan. Di Sukong ayo main loba. Nah, ternyata tapi dalam bahasa lain mana teh koalisi. Biar menang gitunya dan lain-lain biar banyak juga. Jadi gitu sih, jadi banyak ilmu yang Ilham dapat sih mulai dari tadi relasi, gaya bicara atau public speaking, terus juga kata-kata dari diksi, terus dimulai dari manner, terus juga sampai perubahan diri dari nubiasana orang yang selengean gitu. Jadi agak rapi. Beda lah gitu. Ada wibawa. Kudu kita tuh budak organisasi kudu menunjukkan sesuatu nih gitu. Karena organisasi mah menurut Ilham akan menjadi role model gitu. Role model untuk yang lainnya. Sekarang kalau budak organisasi gitu. Berarti gitulah. Berarti organisasi sama kayak influencer ya. Nah, bakal itu budak misalnya punya itu mah budak taunya nu aman ngomong ke pramukanya itu mah tiap budak pramuka we bajuna keluar padahal mah kan aturan sekolah teh baju teh kudu ke dalam gitu dan lain-lain ini. Nah itu akan menjadi beban gitu sebetulnya mah. Kayak misal ada lagu juga kan pramuka pramuka candu mandi. Nah padahal nya memang enggak mandi sih kalau pengen. Sekali lah. Tadi sekali mah betul lah itu mah. Iya. Gitu. Nah, banyak banget kan kayak berarti kan lebih ke self developmentnya terbangun ya maksudnya jadi kayak meningkat. Nah selain itu selain
peningkatan yang didapat dari dalam diri Ilham nih? Ada nggak sih kayak pencapaian misal nonton konser gratis atau apa gitu kan? Iya. Ada nggak sih? Ih, selama di organisasi mah tak wajib pejabat. Partai apa tuh? banyak lah. Ada yang ini nggak sambil salaman? Set. Nitip suara satu. Oh enggak. Mungkin aja. Mungkin Coba tapi pura-pura gitu aja. Mungkin ada aja sehingga yang ngobrol dengan jujurnya beberapa partai politik tapi tidak semua. Dimulai dari partai yang baru merintis sampai ke partai-partai besar atau pejabat ataupun dari dinas-dinas dan yang lainnya. Itulah banyaknya lah ketemu. Ada nggak yang berkesan dari pejabat itu? Misalnya siapa pejabatnya gitu? Atau dinasnya dinas apa gitu? Oke, pejabat ya. Kabupaten Bandung. Itu mah jelas. Karena Anda tinggal di Kabupaten Bandung. Ada yang berkesan? Ada. Ilham sempat ini ketemu sama Dirjen Jenderal dari Kemensos. Waktu itu lagi ngisi materi di Bandung kebetulan di kampus sendiri. Atau orang sibuk terus dia tiba-tiba datang ngisi kuliah umum kan kerennya. Dan dia teh tidak banyak orang yang tahu tapi dia teh sudah bisa merubah masyarakat gitu, khususnya masyarakat kecil lah. Terus ketemu lagi sama kayaknya sisanya mah kayak influencer lah gitu. Influencer yang masih lokal tapi nya cukup berkesan juga lah buat Ilham gitu. Kata sih paling untuk ketemu gitu ya. Paling kasih duit dari parpol. Laju sih. Apa? Laju sih. Walaupun bahannya ya baju partai lah ya. Ya. Paling murah itu baju. 2.800 kali asli nanti bohong yang bisa jadi kelap. Ya, itu cuma partai-partai itu. Indonesia nggak mungkin kayak gitu dong. Pasti bahannya plastisol. Kebetulan ya partai Sunade. Oke, nggak dilanjut ya. Aduh, oke. Terakhir nih Ham. Boleh. Terakhir. Karena organisasi, apalagi siswa ya sekarang banyak yang out of the box gitu. Ya. Maksudnya kayak acara-acaranya tuh aneh-aneh gitu. Bahkan ada salah satu SMA yang adain acara wibu gitu, acara cosplay dan lain. Ada. Pernah nge-scroll, keren nih. Menurut orang keren ya meskipun bau bawang gitu kan. Keren gitu. Karena out of the box gitu dan lain. Nah, ada nggak sih tips-tips gitu ya dari hal-hal negatif yang kita obrolin dari awal gitu ya, tips dan trik agar organisasi menjadi hal yang positif untuk siswa-siswa. Oke, betul. Banyak namanya tips. Nah gini, karena sekarang mah anak muda teh dituntut untuk menjadi orang tadi out of the box. Nah coba pikiran-pikiran dia itu teh disampaikan ke organisasi, karena memang jalannya organisasi tidak akan selalu sama antara dulu, sekarang dan ke depan itu akan terus berbeda gitu. Coba pikiran-pikiran out of the box eta dijadikan sebuah penggerak pada organisasi, tapi tidak meninggalkan si arti organisasi eta. Misalnya sih gak OSIS merayakan event wibu. Ya. Nah, event wibu itu ditujukan untuk siapa gitu. Akhirnya hanya tujuan akhirnya itu apa? Jadi kayak lebih ke tujuannya apa? Iya weh. Program OSIS yang tidak pernah tertinggal adalah Porseni. Oh iya betul. Ya, tujuan dari Porseni itu dibuat adalah untuk pertama mempererat silaturahmi, yang kedua biar ada jiwa kompetisi si anak teh muncul, jadi jiwa-jiwa motivasi nanti keluar. Nah itu kan udah jelas tujuannya. Nah coba yang out of the box ya tadi diterjemahkan dalam apa sih? Jadi kayak bikinlah kegiatan-kegiatan yang positif dan mempunyai tujuan juga yang positif. Ya gitu. Jadi pasti tujuannya ulah mengambang. Ya, bukan hanya untuk event-event yang rame doang gitu kan. Si Gaina banyak atau sekolah mana yang tidak membuat event musik. Oh betul. Iya. Pasti banyak gitu. Tetapi yang
apa kedepannya dan lain kedepannya dampaknya. dampaknya. Oke, keren sih. Ada kata-kata untuk hari ini. Kata-kata untuk hari ini asik. Kata mah beban guys. Oh enggak. Oke, mungkin itu aja ya. Semoga kedepannya mungkin doa-doa deh. Doa-doa untuk khususnya untuk BEM sih saya pengennya. Oke. BEM sekarang kan banyak yang baru-baru nih. Nah, Ada BEM SI, ada BEM Indonesia official, Nusantara. ada BEM Nusantara. Banyak banget lah Banyak sekarang. di sana banyak. Saking banyak parpol jadi ikut banyak juga BEM. Lanjut. Jadi oke. Ini untuk kedepannya mungkin yang Ilham harapkan dari jalannya sebuah organisasi atau BEM atau apapun, coba pahami dulu sebelum kalian masuk pahami dulu apa tujuan BEM itu. Sekarang kalau hanya untuk eksistensi mah teman-teman nggak usah masuk BEM pun bisa gitu, karena cara eksistensi sekarang mah banyak gitu. Banyak volunteer. Banyak betul volunteer fully founded. Nah yang masuk ke orang-orangnya tadi. Iya. Terus doanya mudah-mudahan khususnya untuk BEM SI official sama BEM SI bisa gabung lagi, satu pemahaman lagi. Bentar ini maupun Jadi bisa. Soalnya Indonesia darurat ya guys. Indonesia gak darurat. Yang memberikan kartu kuning kepada Jokowi ternyata mencalonkan. Terus yang sempat demo suara terkeras di mata Najwa juga mencalonkan gitu ya. Akan mau memberikan perubahan. Oh iya, mau memberikan perubahan. Katanya begitu. Iya. Tapi ya mudah-mudahan memang dampaknya. Kan itu awal-awal ngomong yang mau politikus kan kayak gitu. Dampak perubahan. Iya. Kan terima kasih, selamat datang dan selamat jalan. Dadah.